Recordingnya mungkin Pak. Oke, udah record ya. Oke. Oke, tadi sampai watchlist itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis saja di sini edit. Nah, tinggal nanti dikasih nama aja, mau dimodify misal namanya. Jadi masuk ke watchlist di oke. Nanti udah masuk misal jadi cuan. Nah, di sini di confirm. Nanti dia udah langsung Nah, di sini jadi cuan tadi. Nah, oke. Ini udah. Kemudian ada stock valuation. Stock valuation ini. Jadi tiap saham itu kan ada haircut-nya Bapak Ibu. Jadi kalau ini misal Ali misal dia saham masuk marginable atau non marginable, ini kelihatan di sini ya. Saham-saham bagus nanti ya di sini. Ini hanya apa? Misal margin aja kita bisa cek nih. Jadi kayak ini buat talangan ya, Bang. Misal Bank BRI dia bisa marginnya sampai 90%. Seperti itu. Jadi kalau misal saham non margin kayak gini nih, misal ABM atau ABBA, nah itu dia nggak bisa buat jaminan atau marginnya biasanya kecil. Nah ini kayak gini misal. Itu ya. Jadi ini jarang dipakai juga sih ini. Kemudian berikutnya market Pak, capitalisation. boleh tanya kalau yang margin, Pak? Oke. Misalkan kita pakai margin, Pak. Iya. Nah, terus hari itu dijual juga, tapi jualnya cuma setengah, jadi nggak yang pakai margin nggak pakai, jadi nginep, Pak. Yang setengahnya itu kan modal kita. Oke. Itu tetap kena nggak, Pak? Yang 0,06% itu. Oke. Jadi kalau pakai margin itu kalau dananya kita melebihi cash-nya kita, Pak. Itu udah otomatis kena. Tapi kalau misalnya cuma pakai cash only-nya kita ya nggak kena, Pak. Jadi meskipun kita punya akun margin, tapi pakai cash-nya kita nggak kena bunga. Nggak, kita pakai marginnya, Pak. Awalnya pagi tuh beli pakai margin. Oke. Ya kan? Dana cash kita udah tahu nih cuma 50%. Jadi kita jual tuh di sore hari 50%-nya. Jadi 50%-nya kan nginep, Pak. Betul. Nginep buat 3 hari, 4 hari kemudian gitu baru dijual. Itu kena margin nggak? Berarti kenanya yang separohnya aja, Pak. Jadi kalau istilah margin itu melebihi dananya kita nggak gitu, Pak. Misal Bapak punya 10 juta nih, tapi pakainya 12 juta. Padahal bisa pakai 20 ya, tetap 2 jutanya itu pakai margin begitu, Pak. 2 jutanya kita jual, Pak, di sore hari, Pak. Oh, Yang berarti 10 jutanya nginep. nggak kena, Pak. Karena kan pakai cash-nya kita. Begitu, Pak. Oh, nggak kena ya. Betul. Oh ya, ya makasih, Pak. Iya, ya, Pak. Jadi itu tadi ya. Kemudian berikutnya market capitalization. Nah, ini untuk lihat market cap-nya ini ya, emiten-emiten. Nah, ini misal top 20 misalnya. Ini bisa kelihatan di sini market cap-nya. Di tadi ya, di quote ada market capitalization. Jadi misal Bapak Ibu mau cek
10 saham dengan market cap terbesar. Nah, bisa dicek di sini, ini update tiap hari ya. Kalau harganya naik, ya bisa jadi misal kapan itu buka itu sampai masuk 10 besar di sini. Sekarang bukanya udah tinggal 21. Nah, kayak gitu. Ini tiap hari karena kan market cap itu jumlah saham yang beredar ini listed stock dikalikan harga terakhirnya. Itu nanti ketemunya market cap-nya ini. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada tadi running trade. Nah, ini running trade tadi. Kalau mau setting di sini, nah pasti sama di sini udah pre-close. Nah, ini tadi ya yang soalnya di ini set signal alarm tadi 14.50 muncul di sini tadi. Close. Tadi tak aktifin. Jadi bisa diklik MG, ini udah pre-close jadi udah nggak kelihatan lagi Bapak. Jadi tinggal diklik di sini mau pakai sekuritas apa, terus settingnya tadi, jumlah lotnya, terus rentang harganya berapa. Itu bisa dicek di sini ya. Oke. Kemudian stock price ini tampilannya ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu perbanyak ini. Bisa stock price. Oh, ini udah. Oh, stock price ini stock price. Nah, ini udah gabungan ya. Misal saham buka ini ada bid offernya, di sini ada kejadiannya, di sini brokernya sorry, di sini broker, di sini kejadiannya. Nah, ini bisa Bapak Ibu naik turunkan. Itu. Nah, penting dicek juga biasanya kalau saya sih sering perhatikan di sini transaction detail ya. Kalau biasanya saham naik, buy-nya ini lebih gede. Ini cara gampangnya sih kalau saya sering pakainya begitu. Misal dinar. Nah, di sini kan banyak belinya. Oh, naik dinar tadi saya beli 244, sekarang 248. Saya yang beli satu lot. Di sini. Jadi di sini value buy-nya atau jumlah volumenya kan lebih banyak Ibu beli, ya kan? Ini beli lebih banyak daripada jual. Nah, biasanya harga sahamnya kebanyakan naik itu biasanya di sini lebih banyak beli daripada jualnya. Ini cara gampangnya sih. Itu. Ini ya. Kemudian trade book ini harganya sudah kejadian di harga ini berapa? Itu misal di harga 242 ada berapa ribu lot itu bisa kita cek di sini. Broker summary di sini YP beli 600, dia jual 400, dia masih ada sisa. Nah, ini nanti lebih itu ada di sini juga di sini. Tapi kita ke quote dulu ya di sini. Jadi YP ini dia masuk 600, jualan masih segini, dia masih sisa net buy, masih net buy begitu. Ini ya, ini untuk stock price. Kemudian mini stock price, ini yang tadi bisa banyak, tinggal kita mau ngapain berapa ini bisa 8, bahkan bisa kita ini kecilin lagi kayak gitu. Kemudian mini stock price 2, ini untuk jarang dipakai sih ini cuma satu doang. Oke, kemudian stock price history. Nah, ini misal Bapak Ibu mau cek nih satu saham misal selama sebulan dia harganya berapa aja. Ini bisa kelihatan di sini di quote stock price. Ini tanggalnya ini kita bisa mundurin juga sampai tanggal berapa. Nah, di sini kita bisa mundurin sampai tanggal yang kita inginkan, value-nya berapa, transaksinya tiap hari. Nah, ini dinar misal dari 1 Oktober misalnya kelihatan. Nah, ini bisa kita
ke atasin paling atas itu hari. Tanggal 29, nah ini hari ini. Oke ya, ini untuk cek open hello close-nya tiap saham. Oke, kemudian stock trade history, ini hari ini juga bisa untuk broker summary juga ya. Ini YP beli berapa, jual berapa. Ini kejadiannya, jumlah value-nya berapa. Oke, sebenarnya stock trade detail. Nah ini order. Ini yang udah kejadiannya, Ibu. Rata-rata ini kan ini untuk cek ordernya ada order jumlah gede nggak kayak gitu. Ini jarang. Sebenarnya kita pakai yang stock price ini udah kelihatan di sini. Kalau ini tadi untuk lebih detail ya. Halo Pak. Iya. Pak. Iya. Iya. Saya mau tanya, kan biasanya kan di setiap sekuritas tuh ada apa minimal deposit ya untuk agar real time Pak ya. Iya. Kayak dulu saya di sebelah tuh ada sekian puluh juta. Nah, kalau di Coin sendiri berapa ya? Oh ya, kita nggak ada biaya itunya apa? Live price atau apa itu ya? 25.000 kan kalau di sebelah. Kita nggak ada. Jadi kita akun 100.000 sama akun 100 juta juga sama, live price-nya juga sama kayak gitu, nggak ada delay. Kalau biasanya kan kalau sebelah delay ya, betul. 10 menit kayak begitu. Kita nggak ada biaya bulanan begitu. Oh nggak ada ya, oke. Makasih. Kemudian Nergo advertising. Nah ini misal Bapak Ibu punya saham outlot nih misal. Misal oil Suaran. Ini kan kalau kayak gini kan outlot, nah itu bisa dipasang di sini. Atau ngecek siapa yang ada orderan itu. Ini fungsinya untuk, misal kita mau beli harga saham nego, misalnya stok. Price, nego. Nih misal, yang belakangnya ada negonya, misal. Oil Suaran titik nego. Nah nanti kelihatan siapa yang order. Nah di sini. Misal, kebak nego misal. Nah, di sini ada yang pasang order kayak gitu. Misal kalau dulu misal bumi masih di harga 50 masih di over itu, kita bisa ngecek di sini bumi nego. Nah, itu bisa orderannya ini berapa itu bisa BNBR nego misal. Nah, di sini ordernya nego kita bisa cek di sini. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi di quote bawah sendiri nego advertising. Nanti kalau mau didanin, nanti hubungin salesnya, bisa hubungin saya. Mas, tolong dipasangin order BNBR nego dong di harga berapa ini? Misal ada yang jual di 48 misal. Tolong didanin, nah nanti kita bisa bantu. Misal mau berapa lot kayak gitu ya. Oke. Kemudian sekarang broker. Nah, di sini broker ada broker ranking, itu transaksi yang paling banyak hari ini ya. Nomor berapa, misal BQ nomor 20, berapa transaksinya itu bisa kita cek. Jadi top ini. Kemudian bisa top frek juga, frekuensi. Ini ada YP dan lainnya, PD dan kemudian ada volume, jadi volume yang paling banyak ditransaksikan. Ini by broker. Kemudian broker ranking by stock. Di sini bisa kita cek nih saham Dinar misal, siapa yang banyak beli? Bumi. Nah ini bisa kodenya. Ini by inisial. Oke ya. Kemudian ada transaction detail. Nah ini bisa kita cek. Misal sekuritas yang sering goreng apa kayak itu. Misal BQ hari ini beli apa aja. Kita bisa di net volumenya. Ini kita geser ke sini. Geser ke kanan. Nah nanti paling banyak yang volumenya. Nah di sini
BQ banyak hari ini itu paling banyak beli Adaro, kemudian Antam. Terus hari ini paling banyak jual apa? Itu bisa kelihatan. Nah, di sini paling bawah. Nah, di sini ada paling ini paling banyak care nego, hari ini ada nego ya. Banyak ini. Biasanya titip friend banyak jual, kemudian juga kita bikin di sini. Baik broker ya, kalau mau cek apa, itu bisa kelihatan di sini semua. Kemudian berikutnya broker transaction detail. Nah ini bisa kelihatan di sini juga. Ini broker ini dia beli saham apa aja, dia net buy atau net sell bisa dicek juga. Kayak gini. Nah ini MG misal Arka ini tak amati 2 hari nggak ada, dia jualan terus nih belum bisa keluar, kayaknya belinya banyak. Kayak gitu ya. Kemudian berikutnya ada broker transaction by stock. Nah ini saham di BTN misal, siapa yang paling banyak beli BTN? Sekarang 1780. Nah di sini kelihatan. Ini kita bisa mundurin juga. Ini biasanya kalau broker summary kita mau sebulan sebelumnya saham BTN siapa yang paling banyak beli. Nah itu bisa nanti ada average-nya. Dia average beli di harga 1638. 500.000 lot kayak gitu kan. Ini juga bisa misal Bapak Ibu lihat chartnya lagi spike naik tinggi, kemudian kita bisa cek tuh hari itu siapa yang paling banyak beli, dia sudah keluar belum, itu bisa pakai ini ya broker summary ini, dia belinya berapa lot di harga berapa. Misal kita lihat chartnya misal, nah kayak gini misal harganya naik tinggi. Misal ini sekalian ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini misal harganya naik tinggi. Nah, ini kita bisa mundurin di sini siapa yang beli. Gitu naik dia masih lanjut kayak gitu. Oke, kemudian by running ya. Nah, di sini yang running misal kita mau cek MG aja ini yang jalan misal atau BQ aja, nanti ini udah ngefilter sama kayak tadi apa yang running trade tadi kan harus kita filter tuh. Misal yang jalan cuma BQ doang. Kalau yang di sini broker by transaction by running trade, nah ini semua yang dibeli BQ hari ini dia akan keluar di sini. Mau berapa lot ini enggak. Jadi mau 1 lot atau berapa lot itu masuk di sini semua. Jadi di broker ini khusus untuk tahu broker-broker gitu ya. Berikutnya ada foreign. Ini foreign top buy and sell. Ini tiap pagi biasanya kan saya share buy atau sell-nya apa kayak gitu. Misal tadi ada rekomendasi BTN mungkin ya. Nah itu biasanya asing banyak beli di BTN. Mungkin biasanya kalau asing beli besok lanjut. Nah ini biasanya saya cek nih buat besok. Salah rekomendasi besok apa itu biasanya saya cek juga asing banyak masuk di mana. Nah, kayak gitu. Ini bisa ya jadi di foreign top buy. Tuh, misal Arto hari ini kayak gini. Jadi volume ini kan hijau ini di sini kan tinggi, kemungkinan besoknya naik lagi kayak gitu kan. Nah, di sini. Kemudian ada foreign sell. Ini yang asing banyak jual hari ini. Pertama ITMG dari 28-an ya, sekarang 21. Kemudian ada kita bisa net buy by volume. Biasanya ini saham-saham kita yang volumenya ini ya banyak, ada jeans dan lainnya. Jadi ada net by value dan volume ataupun frekuensi juga bisa.
Jadi sesuai kebutuhan kita mau cek yang mana. Tapi kalau saya biasanya value sama volumenya ini. Jadi nanti breakdown bisa. Ini bisa kita mundurin juga ya. Mau nanya kalau Oke. Broksam ada nggak sih? Jadi kita bisa lihat maksudnya yang buy siapa, yang sell siapa, terus sama average-nya. Itu di mana ya? Di broker transaction by stock. Jadi kita mau cek saham ini siapa yang beli banyak. Nah, ini misal hari ini Arto yang banyak beli JP Morgan BK, misal dia 260. Ini untuk hari ini AK. Ini kita mundurin aja Ibu. Ini bisa sebulan atau cukup hari ini. Nah ini. Misalnya kita mengacu pada salah satu emiten aja gitu. Iya. Bisa. Di sini Arto misal sahamnya Arto yang beli siapa bisa kelihatan di sini Bu. Ini sekuritasnya. AK, DX, PD ini sekuritasnya. Kita misal BBTN. Nah, di sini hari ini yang banyak beli siapa? Misal Dinar. 248 closing. Nah, ini siapa yang banyak beli? YP, PD, SC. Kayak gitu ya. Terus kalau sell-nya gimana? Yang jualnya? Yang sell-nya bisa dicek. Kita ke bawah ini, Bu. Paling bawah nanti. Nah, di sini. Di sini. Oh, di bawah. Di bawah. Atau enggak di stock price ini juga bisa. Hari itu juga. Nah, ini bisa dicek di sini. Broker summary. Misal Dinar nih. Ini kan buy, ini sell. Tinggal dihitung manual. Ini buy, ini sell. Selisihnya berapa? Kalau banyak masih sisa beli, berarti dia masih net buy gitu. Atau kalau memang lebih enak ya memang pakai ini aja, dia udah otomatis siapa yang beli banyak kelihatan di sini YP, kelihatan dia ngitung sendiri. Itu. Oke. Kemudian foreign buy stock. Di sini misal Dinar. Sorry Mas, kalau tadinya sebelahan di mana tadi? Yang sebelahan itu di sini, bro. Di stock price. Di stock price di broker, di quote stock price ini bisa kelihatan juga. Oh, oke. Di sini buy sell. Oke. Kemudian foreign transaction by stock. Jadi ini saham ini BTN misalnya dia net buy terus dari tanggal 22 sampai sekarang seminggu ini ya. Asing masih net buy, makanya chartnya ini menarik. Kemarin turun, nah ekor panjang kayak gini biasanya naik. Benar hari ini naik. Biasanya loh ya. Kebanyakan kayak gitu. Kemudian balik lagi, ini bisa kita mundurin juga. Asing selama sebulan ini masuk BTN nggak sih? Nah kalau hijau-hijau ini dia masih net buy. Di TMG misal, asing hampir seminggu dia jualan, makanya harganya tertekan terus kayak gitu. Nah kalau asing jualan ya jangan maksa beli kayak gitu kan. Oke, foreign. Kemudian by sektor, sektornya apa? Nah ini kita Bapak Ibu bisa cek nih. Ini sesuai abjad ya, A, B, C sampai bawah. Ini bisa dicek misal dari coal production. Nah ini asing ya, asing yang banyak beli di sini itu Adaro-nya ternyata dibeli asing banyak. Kemudian yang banyak dijual itu ITMG. Ini pokoknya yang hijau ini banyak beli, merah banyak jual. Ini dari satu sektor aja ya, coal production. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Mau cek apa? Tahunnya itu asing mana Mas? Oh ini di sini Bapak, di menu foreign. Foreign transaction by sektor, iya. Baik. Oke, kemudian mau cek apa? Ini di gold misal kan MDKA yang net buy, RC net sell kayak gitu. Jadi kelihatan di sini Bapak. Tinggal kita mau cek apa. Kemudian transaction by index itu secara keseluruhan. Jadi hari ini asing net sell 339 ini miliar ya. Hari ini, nah ini kan hijau-hijau ini udah net buy. Nah ini merahnya net sell. Tuh. Jadi foreign transaction by index. Kemudian by board ini bisa kelihatan ada pasar reguler sama pasar
nego. Hari ini transaksinya berapa? Ini bisa kelihatan di sini. Value beli misal 11 triliun. Jualnya berapa? 3. Ini pasar reguler sama nego ya. Kelihatan di sini. Kemudian ada waran, ada rek. Itu. Kemudian buy board ini udah ini konsekutif. Nah, ini bisa kelihatan, ini bisa continuous buy. Jadi asing itu banyak beli beberapa hari di mana nih kelihatan Bevin. Kita lihat chart Bevin misal. Ini bisa buat paling nggak buat gambaran gitu kita. Nih. Dia beberapa hari dia masuk misalnya, ini harga sahamnya juga naik juga kayak gitu kan. Ini Bevin, BMRI, ini pokoknya kalau di foreign ini tentang foreign aja coba. Kemudian banyak jual di mana? Nah di sini. Hari ini banyak jual apa? Di net bisa di. Ini bisa periodenya misal 10 hari ada atau ini tadi bisa sampai 60 hari. Bisa kelihatan ya. Kemudian total buy Arto ini masih banyak dibeli asing, Sido dan lain-lainnya. Jadi bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Total sell yang masih banyak dijual ini selama 10 hari terakhir. Nah, ini bisa kelihatan yang merah-merah. Oke. Kemudian indeks ini lebih ke itu IHSG ya, indeks summary-nya LQ45 naik apa enggak. Kemudian ada indeks detail. Ini hari ini naik 67, wah luar biasa ini. Kita lihat chartnya. Nah, kalau mau lihat chart ini tinggal dipilih aja indeks. Nah, nanti kelihatan. Ini kalau stok nanti jadi saham, kalau ini indeks. Oke, bentar indeks. Stock of index ini keseluruhan ya, semuanya masuk. Value-nya hari ini berapa? Kelihatan. Kemudian indeks ini kelihatan JEI, DDX, Trans dan sektor-sektornya kelihatan di sini. Kalau ini kebetulan hari ini hijau, jadi hampir semuanya hijau. Kemudian sektor ini sama kayak tadi, yang asing net buy per sektor. Nah ini bisa kita cek satu-satu, misal call. Nah ini Bapak Ibu bisa cek di sini sendiri ya. Ini abjad ya, dia ngurut. Oke. Indeks ini untuk apa Mas ya? Ini untuk tahu sektornya Bapak. Kita kan kalau mau beli saham itu lihat sektornya dulu. Misal sektor telekomunikasi masih ini enggak naik enggak kayak gitu. Ini bisa kita cek dari sini Pak. Asing apa yang banyak beli di mana itu bisa. Nah, kalau enggak di sini bisa juga Pak. Ini chart kan. Nah, klik aja. Nah ini, Bapak mau cek sektor financial. Hari ini sektornya Bapak. Jadi sektornya banking ini hari ini sedang naik. Makanya beberapa bank kan hari ini naik semua. Misal kayak gitu ya. Beberapa bank naik. Misal mau sektor energi. Hari ini di bawah. Itu semua kumpulan berarti Mas ya? Ya, betul. Indeksnya per sektor Bapak. Properti misal. Nah, kita kan sebaiknya cek ini juga Pak. Jadi lihat sektornya dulu, baru nanti sahamnya yang bagus di situ apa. Misal properti. Yang bagus Summarecon, BSDE, Pawon, CTRA, udah.
Itu aja yang dicek Pak. Jadi sektornya ternyata ini masih bisa up, ini properti kayaknya masih bisa. Nah, udah hijau gini, mungkin besok minggu depan bisa up lagi gitu Pak. Oke. Itu per hari apa? Per hari Bapak. Ini chartnya ini per hari. Ya? Jadi ini pilih indeks. Ini karena bisa stok atau indeks, pilih indeks di sini ya Pak ya. Nanti tinggal diketik aja A atau apa itu bisa muncul kok semuanya nanti. Oke. Kemudian major global index ini indeks global ya. Biasanya kan ini pagi kita cek Dow Jones-nya plus atau enggak kayak gitu. Ini Eropa udah buka minus kayak gitu. Ini buat gambaran aja. Oke, berikutnya ke chart. Nah, di chart ini misal Bapak Ibu, ini kan tampilannya hitam nih. Ini bisa kita geser ke sini ya. Ini kalau mau geser-geser di sini. Klik kanan aja. Ini kan hitam nih. Saya mau tampilannya yang putih, Pak. Gimana? Nah, di sini. Diklik kanan. Config environment. Di style. Di sini kita ganti putih misalnya. Di sini ya Bapak Ibu. Sebentar. Klik kanan. Config environment. Kemudian style. Di sini. Back. Grab di sini. Ini kita bisa ubah semua, misal putih misal. Nah, ini tampilannya putih. Terus di sini Pak, saya mau chartnya jangan mepet dong. Di sini kan mepet nih. Saya mau tolong digeserin berapa tik deh, kayak gitu kan. Ini mana kemarin? Bentar Bapak Ibu, kemarin saya bisa ya. Oh ini right marginnya di environment right marginnya 10 misal, jadi 10 darat. Nah jadi ini kan tadi mepet banget tuh, kan gak enak kalau kita lihat chartnya. Nah itu bisa tadi klik kanan, config environment di sini chart margin, ini di keatasin, mau tambah atau turun. Nah, oke. Nah kalau mau nambah indikator gimana? Sama di config environment juga. Di sini kan ada chart indikator nih, ada price, ada volume, ada trend. Nah, ini tinggal masukin, pilih salah satu. Banyak kan ini. Gitu. Oke. Ini harga naik turunnya ini juga bisa dirubah warnanya. Jadi sesuai selera ya. Nah nanti kalau mau save biar nggak hilang misal. Itu formatnya bisa di sini. Di sini kan ada disket nih. Nah, save di register, kasih nama misal contoh register close. Nah, nanti kalau mau buka tinggal cek ini aja, nanti meskipun chartnya kita close, dia masih pakai yang defaultnya kita gitu di sini ya. Oke. Indeks ini indeks chart indeks. Jadi kalau stok di sini tadi, kalau mau jadiin, nah ini langsung jadi putih karena kan tadi kita save-nya yang putih. Kalau mau balik yang lain, nah ini. Oke, chart. Chart ini hampir sama default ya. Kemudian ada search stock. Ini market. Di sini ada, di sini ya, search stock ini banyak kita pakai ya biasanya. Hari ini yang volumenya paling banyak apa? Nah ini bisa dicek, top volume, top gainers, value,
atau banyak turun apa, atau top frekuensi misal. Jadi di search stock ini untuk analisa ya, bisa pakai di sini nanti frekuensi misal hari ini frekuensi paling banyak apa, nah itu biasanya kan lagi rame biasanya frekuensi top frek, ada friend hari ini naik, MLPL dan lain-lainnya. Kemudian ada top gainers, ini biasanya top dalam bentuk rupiah naiknya, no change yang nggak berubah, kemudian ada loser ini dalam bentuk rupiah juga. Oke, search stock di situ. Kemudian new high low ini juga penting juga, biasanya kita mau 52 minggu harga tertingginya. Nah, ini bisa kelihatan di sini MLIA nih selama 52 minggu. Hari ini yang limit up naik kencang, ini bisa kelihatan di sini. Cashnya jalan lagi. Oke, itu ya. Kemudian ada fast stock search. Nah, di sini tinggal sesuaiin yang mau kita ini. Ada moving average. Ini kita bisa pilih ya, mana yang pengen kita cek. Misal bullish upturn in trend. Nah ini chartnya, tinggal kita filter lagi volumenya paling gede, oh bola kayak gitu. Terus kita lihat chartnya misal. Oh, ini hari ini spike kayak gitu kan, search stock. Nah di sini. Ini bisa macam-macam fluktuasi. Nah, di sini itu ini ada start ini Bapak Ibu. Jadi kalau misal kita start, ini soalnya sudah closing ya. Jadi ini nanti ada jalan. Ini market cap. Nah, ini bisa kita cek di sini search stock ini ya. Ini arah tren. Kita mau cek 5 hari naik terus. Nah, ini bisa dicek di sini. Jadi ini chart yang 5 session high tertingginya ini bisa dicek. Nah, dicek volumenya paling gede trend. Itu ya. Kemudian ada conditional search. Conditional search ini kita mau pakai chart misal. Ini bisa 3 ya maksimal. Golden cross, kemudian misal breakthrough moving average, kita load. Nah nanti saham-saham yang ini golden cross sama breakthrough MA. Kita cek misal atas sendiri ada MA. AALI. Kita cek saham AALI. Nah di sini dia break MA. Di sini MA-nya itu garis ini kan ada 5, 10, 20, 60, 120. Nah ini. Jadi kita tinggal cek mau break MA berapa begitu. Di sini kan MA-nya pakai MA 5 di sini. Ini bisa kita rubah jadi 10 misal. Jadi kalau yang break MA 10 apa aja begitu. Ini enak sebenarnya kalau kita mau malam kita screening buat besok itu bisa pakai search stock ini ya Bapak Ibu. Oke, conditional search ya. Ini bisa maksimal 3 ya Bapak Ibu. Kalau misal 3 makin banyak ini harga sahamnya ini makin sedikit. Tapi kalau kita nambah lagi misal nggak bisa, maksimal 3. Jadi nanti kita bisa delete di sini, klik ini, klik. Oke. Kemudian ada signal search. Nah, signal search ini misal kita filter nih yang itu nanti kita start. Nanti pas jam trading itu ini muncul di sini semua. Ini juga enak. Misal ada saham yang lagi rame itu atau digoreng itu bisa kelihatan. Tinggal kita pakai kondisinya apa gitu. Ini misal volumenya advance. Kita bisa pakai beberapa, yang lainnya kita off-kan. Misal volumenya yang ini meningkat itu bisa. Jadi nanti kita start
nanti pas jam trading itu nanti ini nyala apa gerak-gerak di sini. Saya sering pakai ini juga untuk kayak dinar tadi kayak gitu juga saya ngeceknya di sini juga kayak gitu kan. Kemudian chart candle. Nah ini kalau mau ini ya cara gampangnya ini yang Marubozu atau apa naik ini kan ada bullish atau bearish. Nah ini kelihatan. Ini udah otomatis by system ya. Ini chartnya yang kayak gini apa? Misalnya ada row misalnya chartnya ini Astra ini kayak gini ya. Yang merah misalnya ini. Jadi dia udah milihin. Yang 3 hari naik nggak ada. Yang turun MTEK misalnya kayak gitu. Jadi ini by chart ya Bapak Ibu. Kemudian pattern. Ini oke. Untuk V misal ini saham Arka. Oke. Kemudian ada pattern udah ya. Kemudian ada invest info. Invest info ini biasa kita pakai news. Ini bisa dari IDX Inform atau IQ Plus atau dari Gizi. Jadi news ya, berita mungkin lagi istirahat, baca berita dulu, mungkin buat sesi 2 gitu. Kemudian ada new listed company, securities. Nah ini kita bisa mundurin dari awal Oktober yang masuk apa aja. Ini yang baru kemarin ya, Kuas sama Kuaswaran beberapa hari lalu. Kemudian berikutnya ada suspended. Ini untuk saham-saham yang suspend. Ini ada tanggalnya. Kemudian ini ada sekuritas yang disuspend. Oke. Kemudian ada corporate action. Ini misal mau hari ini, stock split tanggal 28 kemarin ya. SCMA stock split, kita cek chartnya misal. Oh iya, dia udah split ya, 1:5. Ini harganya udah otomatis adjusting. Oke. Kemudian ada corporate financial. Nah ini mungkin Bapak Ibu cari laporan keuangan yang di sini ada ya. Misalnya tahun all atau quarter atau tahunan. Nanti kita bisa mundurin misal SMA tahun 2020 seperti apa. Nah ini bisa dicek di sini ya. Di invest info, corporate financial info. Mas, sorry yang tadi signal search itu berarti bisa dipakai pada saat live trading aja ya? Signal search ini pas trading aja. Ini enak Ibu. Jadi saya sering pakai ini juga. Jadi ini saham yang lagi spek ini tinggal ini kan on semua. Kita bisa pakai yang kita inginkan aja. Rebound after approach tembus MA5 kayak gitu. Ini nanti di sebelah sini dia jalan terus. Ini jalan terus nanti yang sesuai ini. Nanti di sini jalan. Ini karena sudah closing tadi. Oh, bisa semuanya Ibu. Kalau yang maksimal 3 tadi. Yang bagus apa Mas? Kalau saya yang maksimal 3 itu yang kalau kita screening malam ya? Oh, ini bisa. Jadi ini ada technical indicator, ada price analysis. Ini bisa. Di sini ya Bu. Jadi search stock, conditional, di sini ada price. Nah, di sini ada ini, foreign analysis bisa. Asingnya yang banyak masuk di mana itu bisa. Yang ini yang maksimal 3 ya? Iya, betul. Itu yang daftar usaha Mas Solar segala macam.
Kalau di sini mah nggak ada. Mau tanya dong, kalau misalnya kayak ada IPO baru gitu, kita lihatnya di mana ya? Nah, kalau mau saham IPO baru bisa di EIPO atau di sini. Kalau yang di sini, bentar, IPO. Wah, di sini hanya Rex dan lain-lainnya. Di sini corporate, bonus itu. Kalau yang sudah listing masuknya di sini. Maksud saya yang belum listing sih, yang misalnya ada IPO baru gitu, kita bisa tahunya gitu. Oh, kalau itu di sini nggak ada Ibu. Jadi kalau itu kita bisa cek di ini, websitenya EIPO, itu udah ada biasanya. EIPO ada, jadi tanggal berapa, book building berapa itu nanti dia yang calonnya nanti ada tanggal berapa dia IPO kayak gitu. Listing di bursa kapan itu bisa kelihatan di situ. Kalau di kita hanya yang sudah listing seperti ini. Nah ini. Berarti BQ tidak ikutan misalnya ada IPO baru gitu ya? Oh, IPO baru kita ngeceknya di IPO itu. Jadi di sini sorry dari tanggal sekian sampai yang sudah ada yang di sistemnya kita itu ini yang sudah masuk ke bursa aja Ibu. Kalau yang belum, maksudnya kalau mau beli IPO kali Mas. oh kalau mau ngecek EIPO atau mau beli bisa lewat EIPO Ibu. eipo.co.id. Enggak, maksudnya lewat coins itu bisa nggak Mas? Oh bisa, nanti di EIPO-nya nanti ada pilihan sekuritasnya gitu. Sampai sini ada pertanyaan, barangkali ada yang kelewat. Prosesnya tetap kita buka website IPO itu ya? Betul. Nanti pada saat kita proses kita pilih sekuritasnya baru BQ gitu. Betul. Oh. Kalau di kita belum ada incoming IPOs gitu, belum ada di infonya kita. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau ada yang belum saya sampaikan mungkin. Itu Mas yang search itu yang sering digunakan Mas. Oke. Search yang sering digunakan itu tadi conditional search. Ini ada foreign analysis, amount. Kalau dia tahun 2016-nya bukan ini di sini Bapak, bisa technical indikator, kita mau pakai indikator apa, golden cross misal, tinggal dipadukan aja, karena kan kita kondisinya kan masing-masing, kita mau cek pakai MACD atau golden cross kayak gitu Pak. Jadi di set stock ini conditional ini bisa ini ada price analyze, ada volume gitu. Itu indeksnya bisa diturunin jadi stok ya? Iya, untuk charting ya. Ya, ini bisa diganti Pak. Stok atau indeks. Makasih Mas. Iya. Tadi yang golden atau dead cross itu kita nggak bisa pilih salah satu ya, itu berarti ada otomatis dead cross sama golden cross gitu. Oh, sebentar. Itu udah otomatis jadi golden cross atau dead cross kan itu, berarti itu otomatis ya? Enggak, dua ini itu gitu kan? bisa dipilih Ibu. Jadi ini ada golden atau dead cross. Kalau dead cross kan malah turun Ibu, jadi sebaiknya dipilih yang golden aja. Iya.
layout setting. Sampai sini ada pertanyaan dari penggunaan ini? Pak, itu nanti ada rekamannya kan, Pak? Oh iya, ada, Bapak. Oke, thank you. Dikirim di grup ya. Siap, siap. Thank you. Baik. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah ini semua ya? Sejauh ini sih paham Mas, cuman belum tahu kan praktekin lagi. Iya, itu toolnya banyak banget. Jadi yang sering kita pakai itu kalau mau transaksi ya di ini misal broker ini broker transaction by stock itu bisa yang sering kita pakai biasanya untuk broker summary di sini. Kemudian kalau pas jam trading kita pakai signal alert ini nanti kelihatan kita mau jadi ini live price. Jadi volumenya meningkat atau apa-apa kayak gitu nanti tinggal kita cek chartnya. Jadi begitu muncul di sini kan di sini banyak sekali apa namanya kriteria di sini. Nanti kalau pas munculnya biasanya satu saham itu bisa double ini kriterianya, dia naik, volumenya gede, kemudian break apa ini MA berapa. Nah, itu nanti tinggal kita lihat chartnya, kemudian volumenya oke, ya kita masuk kayak gitu. Itu kemudian apalagi ya? Maaf Mas, mau tanya yang index signal search itu bisa dikondisikan misalnya kita mau cari yang EISSI aja atau yang LQ45 aja itu bisa? Oh, kalau ini otomatis semuanya Ibu. Oke. Ini jadi semuanya, jadi masuk. Oke. Nah, biasanya kalau kita udah cek volumenya ada, brokernya ada, kayak itu, ya kita lihat ini volumenya gimana, kemudian chartnya itu juga berpengaruh, sudah break resisten belum, kayak gitu kan. Nah, nanti baru kita eksekusi, kayak gitu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian, Bapak Ibu. Nanti bila ada pertanyaan lagi, mungkin bisa tanya di grup. Terima kasih Pak Sugianto. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya.